Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam channel Hukum Ibadah Hijaz Studio untuk melanjutkan pembahasan kita tentang berbagai kaifiat ibadah. Sekarang kita masuk pada bab 25 menyangkut bagaimana hukumnya orang buta atau orang yang tidak melihat jika menjadi imam. Apakah dibolehkan menurut syariat atau bagaimana? Pemirsa, di sini ada 4 hadis yang saya tulis dalam buku saya terkait dengan keabsahan bagi orang buta dan hamba sahaya yang ditunjuk menjadi imam. Untuk mendapatkan gambaran, mari kita ikuti pembahasan para ulama tentang dalil-dalil yang berkaitan hal ini. Yang pertama, kita ikuti hadis dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bena ummi maktum alal madinati marrataini yusalli bihim wa huwa a'ma. Dari Anas bin Malik, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menggantikan dirinya kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai imam, ya, 2 kali di Madinah untuk sholat bersama mereka. Padahal Ummi Maktum itu buta, atau dengan kata lain cacat netra. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Pemirsa, ketika Rasulullah SAW berkata yusalli bihim wa huwa a'ma, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW menggantikan dirinya kepada Ummi Maktum padahal Ummi Maktum orang buta? Menurut Abu Ishaq dan Al-Ghazali mengatakan boleh, kenapa tidak? Alasannya bahwa imam yang buta punya nilai khusus dibandingkan orang yang melihat. Apa nilainya? Yaitu imam
Yang tidak melihat itu lebih khusyuk karena terbebas dari gangguan di sekelilingnya. Pikir-pikir betul juga ya. Tetapi datang Imam Syafi'i menetralisir semua pendapat bahwa bukan masalah buta atau tidak melihat, yang penting orang tersebut mampu memelihara kekhusyuan dalam sholatnya, maka itulah yang menjadi dasar utama. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nah pemirsa, sebenarnya satu hadis ini sudah dapat memberikan satu poin untuk menguatkan pemahaman kita bahwa orang buta boleh menjadi imam. Lebih-lebih lagi karena dalil yang menerangkan ini Rasulullah terlibat dalam peristiwa itu. Nah, sisa sekarang kita periksa dulu bahwa apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Nah, kita lihat dulu ya sumber hadisnya. Ini penting karena kita bicara hukum ibadah. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Satu, Abu Ya'la dan Tabarani juga meriwayatkan bersumber dari Aisyah. Dua, demikian juga Tabarani meriwayatkan dengan sanad hasan bersumber dari Ibnu Abbas. Begitu pula Tabarani meriwayatkan bersumber dari hadis Ibnu Buhaina. Jadi banyak riwayat sahih yang saling memperkuat satu sama lain, pemirsa. Jadi hukum bagi orang buta menjadi imam kita sudah temukan sedikit gambaran berdasarkan dalil tentang kebolehannya. Nah sekarang bagaimana pula tentang hamba sahaya? Ini persoalan masalah lain lagi tentang hamba sahaya. Bagaimana jika hamba sahaya yang menjadi imam? Nah, di sini perlu juga kita tampilkan dalil untuk bisa membuka pemahaman kita mengenai permasalahan ini. Nah, sekarang mari kita mengikuti hadis dari Ibnu Abu Mulaikah yang tertulis dalam Musnad Imam Syafi'i. Lepasnya begini. Ya ummahum Abu Amrin maula Aisyati wa huwa gulamuha lam yu'tak. Jadi sesungguhnya mereka pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha di atas al-wadi. Ya, mereka adalah Ibnu Abu Mulaikah, Ubaid bin Umair, Al-Miswar bin Makramah dan beberapa orang lainnya. Di sini dikatakan lalu Abu Amru maula Aisyah mengimami mereka waktu itu belum dimerdekakan. Ya, jadi gulamuha lam yu'tak. Pemirsa ikhwanul muslimin, masalah ini perlu juga disebutkan sumber-sumber hadisnya sebagai dasar pegangan kita. Nah, adapun hadis Abi Mulaikah, Al-Hafiz menyebutkan dalam Al-Talkhis dengan menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Ini juga disebutkan dalam Al-Fat, diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannif. Ya, Al-Musannif dari Waqi dan Hisham, ya, dari Abi Bakar bin Abi Mulaikah bahwasanya Aisyah memerdekakan hamba-hambanya jauh sesudah Abu Amru mengimami mereka, dan peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita masuk dalam kesimpulan, ya, bahwa dalam bab ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Namun saya sengaja tidak bacakan semua, bahwa orang buta atau bahasa halusnya ya cacat netra itu boleh menjadi imam salat apabila orang tersebut lebih bagus bacaannya dan lebih mengamalkan ajaran Al-Quran di tengah-tengah satu kaum. Kemudian demikian pula halnya hamba sahaya yang sudah merdeka atau belum dimerdekakan juga boleh saja menjadi imam sholat, sebagaimana penjelasan Al-Baihaqi bahwa peristiwa Salim Maula Abu Zuhaifa mengimami para sahabat bukan terjadi hanya satu kali, tetapi berulang kali, dan peristiwa itu
dihadiri oleh sahabat-sahabat utama, ya seperti misalnya Umar bin Khattab, Abu Salamah, Ibnu Abi As'ad dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya ini satu pelajaran penting ya bagi kita di dalam ajaran Islam, bahwa persoalan etnis, status, kasta, fisik bukan menjadi tolok ukur di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Tetapi yang menjadi nilai ukur ialah masalah iman dan takwa. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup sekian dulu. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.